Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skristia, dosen program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Sriwijaya. Spesialisasi saya pada bidang pengajaran adalah mengajar mata kuliah geometri. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah geometri yang saya ampuh dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang titik garis, bidang serta sistem aksioma geometri, prisma, limas, kerucut, dan bola, lukisan dasar geometri, bangun ruang, bangun datar segitiga dan segi empat, kesebangunan dan kekongruenan segitiga, melukis irisan bidang dengan sumbu afinitas, titik potong diagonal bidang, serta dengan perluasan bidang. Dengan mengikuti mata kuliah geometri, mahasiswa diharapkan mampu menguasai filosofi, konsep titik garis dan bidang sebagai teknik dasar di bidang penelitian matematika, serta prinsip pada sistem aksioma geometri untuk menunjang pembelajaran matematika dan studi lanjut. Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur macam-macam bangun datar dan ruang untuk menunjang pembelajaran matematika dan studi lanjut. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep kesebangunan dan kekongruenan untuk menunjang pembelajaran matematika sekolah. Mahasiswa mampu terampil dalam melukis lukisan dasar geometri dan mampu mengajarkannya di sekolah. Terampil dalam melukis bangun ruang, mampu membuktikan ukuran sudut yang dikonstruksi secara aksiomatik, serta mampu membuktikan teorema-teorema pada kesebangunan dan kekongruenan segitiga secara aksiomatik. Yang terakhir, mahasiswa terampil melukis irisan bidang untuk menunjang pembelajaran di sekolah dan studi lanjut. Untuk bisa mencapai kemampuan dan keterampilan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas, yaitu hakikat geometri, melukis sudut, melukis garis, melukis segitiga, melukis segi banyak, bangun ruang, bangun segi empat, bangun segitiga, bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung, kesebangunan, kekongruenan, melukis irisan bidang dengan sumbu afinitas, dengan titik potong diagonal, dan melukis irisan bidang dengan perluasan bidang. Baik, setelah mengetahui deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran DIA yang saya gunakan. Pada tahap delivery, saya menggunakan dua strategi dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama, materi disampaikan melalui modul geometri. Modul geometri yang saya gunakan adalah modul yang sudah saya kembangkan bersama tim teaching, dan modul tersebut sudah saya bagikan di LMS Universitas pada laman elearning.unsri.ac.id pada mata kuliah geometri. Kedua, project mandiri. Pada LMS e-learning sudah saya berikan link video pembelajaran. Pada video pembelajaran konstruksi geometri, saya menggunakan bantuan software Active Inspire dan juga software aplikasi GeoGebra. Pada link tersebut, mahasiswa dapat belajar secara mandiri bagaimana mengkonstruksi lukisan dasar geometri sebelum kelas tatap muka dimulai. Ketika tatap muka, saya masih akan tetap menyampaikan materi dan mendemonstrasikan bagaimana mengkonstruksi lukisan dan bangun ruang pada geometri. Hal ini saya lakukan agar pemantapan dan penguasaan materi dapat tersampaikan secara utuh kepada mahasiswa. Mengingat mata kuliah geometri adalah mata kuliah yang tidak dapat lepas dari alat peraga matematika, berupa jangka, penggaris, serta alat-alat peraga bangun-bangun ruang ataupun bangun-bangun datar. Dan untuk mengenalkan kepada mahasiswa alat-alat peraga dan bagaimana menggunakannya di sekolah nantinya ketika mereka menjadi guru. Seperti melukis sudut istimewa, saya harus menunjukkan kepada mahasiswa bagaimana menggunakan jangka di papan tulis,
Selain saya tunjukkan juga jangka virtual yang ada pada software Active Inspire. Selanjutnya, interaction, yaitu interaksi dua arah, interaksi saya dengan mahasiswa, serta interaksi mahasiswa dengan mahasiswa. Dalam interaksi di kelas, saya mengajak mahasiswa untuk aktif bertanya dan menjawab dengan cara memberikan problem matematika yang harus dijawab dan dikerjakan oleh mahasiswa. Saya juga mengajak mahasiswa saya untuk berdiskusi terkait dengan problem yang saya berikan. Kemudian, saya menawarkan kepada mahasiswa untuk tampil di depan kelas, mengerjakan dan menunjukkan hasil diskusi atau hasil pekerjaan. Sehingga saya bisa melihat apakah mahasiswa saya sudah terampil dalam menggunakan alat peraga matematika. Mengingat nantinya mereka yang akan terjun ke sekolah mengajar siswa-siswa di kelas. Interaksi di luar kelas juga saya bangun dengan cara memberikan ruang diskusi di e-learning. Saya memberikan satu problem untuk mahasiswa diskusikan bersama. Di e-learning juga saya memberikan proyek mandiri dan proyek kelompok yang harus mereka kerjakan. Saya juga membuat WhatsApp grup geometri. Di WA ini, mahasiswa bisa leluasa bertanya kepada saya dan tim teaching lainnya. Teknik yang terakhir adalah assessment, yaitu cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa yang terdiri dari penilaian kuis pada pertemuan keempat dan pertemuan ke-12 dengan bobot 15%, proyek 25%, partisipasi atau keaktifan mahasiswa di kelas sebesar 15%, UTS 20%, dan ujian akhir semester sebesar 25%, total 100%. Dan ini saya sampaikan pada pertemuan pertama dengan juga menyampaikan rencana pembelajaran dalam satu semester, serta kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Berikut cuplikan pengajaran saya pada topik lukisan dasar geometri, yaitu melukis sudut istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan melukis sudut istimewa. Ya. Sudut istimewa, apa saja yang kalian tahu? Sudut berapa saja? Sudut 30 derajat, 45, 60 derajat, dan 90 derajat. Alat-alat yang harus kita siapkan, pertama kita butuh jangka untuk melukis. Ya. Kemudian mistar, ya, kita perlu mistar. Coba saya cek dulu siapa yang nggak bawa jangka. Bawa semua? Oke, good ya. Nah, jadi tujuan kita hari ini adalah kalian terampil, kalian bisa, dan kalian mampu melukis sudut-sudut istimewa. Selanjutnya, dari hasil lukisan nanti kita akan lakukan pembuktian apakah sudut yang kita bentuk benar-benar 30 derajat, atau 60 derajat, atau 90 derajat. Ya, kita nggak pakai busur ya, kita nggak pakai busur. Konstruksinya kita pakai jangka sama mistar saja. Busur hanya digunakan untuk mengecek saja, ya. Oke? Sekarang perhatikan, bisa klik di laptop kalian, di komputer itu, di link YouTube yang saya taruh di modul. Oke, untuk melukis sudut 30 derajat, di sini diketahui sebuah garis G dan titik A pada G. Ya. Artinya diketahui ya, kalau diketahui berarti sudah ada garis G, ya, sudah ada garis G, kemudian titik A itu pada G. Artinya titik A terletak pada garis G. Ya. Nah, kita akan melukis sudut 30 derajat yaitu pada titik A. Kalian lihat dulu ya konstruksinya, nanti baru kita coba. Tempatkan jangka pada titik A, kemudian buat busur lingkaran memotong garis G. Selanjutnya, dari hasil titik potong ini, kita buat titik B. Perpotongan dari busur lingkaran dengan garis G adalah titik B. Selanjutnya, pindahkan jangka ke titik B, kemudian dengan besar sudut yang sama, ya, dengan besar sudut yang sama, artinya jangkanya jangan kita ubah besarannya ya. Jadi besar jangka ini dari A ke B ini sama. Jadi besar sudutnya tidak boleh diubah, cukup kalian pindahkan saja dari titik A ke titik B. Kemudian buat busur lingkaran lagi.
kita buat busur lingkaran, memotong di busur yang pertama. Kita sebut titik C, hasil perpotongannya ya. Intersection pointnya adalah titik C. Sekarang kita cek apakah hasil sudut yang kita bentuk adalah 30 derajat. Gunakan busur lingkaran. Oke ya. Sekarang kalian coba di kertas kalian buat lukis sudut 30 derajat. Diketahui garis G sama. Diketahui garis G. Yang pertama kita lukis sudut 30 derajat. Diketahui garis G dan titik A pakai penggaris sama jangka yang ini ya. Buat garis G dulu. Oke, titik A pada G. Ya, boleh ya, boleh titik A-nya boleh di ujung garis atau intinya pada garis G ya. Berarti nanti sudut yang akan dibentuk oleh Rifda adalah melalui titik A yang ini ya. Oke, buat dulu Rifda, dibuat dulu titik C, titik B ya. Nah, kita definisikan dulu intersection pointnya ya. Titik B, kemudian selanjutnya apa? Melalui titik B, buat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Kemudian memotong di titik C. Selanjutnya, melalui titik C, dengan jari-jari yang sama, oke, memotong di busur yang kedua. Hasil perpotongannya adalah titik D, misal. Kemudian hubungkan, ya. Pakai yang ini aja, Rifda. Oke, good job. Thank you, Rifda. Kasih aplaus dulu untuk Rifda. Jadi ini sudut 30 derajat. Ya. Ada yang belum paham? Sudah bisa semua? Bisa ya? Ini masih mudah untuk yang 30 derajat. Kemudian sudut 60 derajat. Yang kedua, sudut 60 derajat. Semuanya perhatikan di sini. Diketahui masih sama, diketahui garis G ya. Kemudian titik A pada G, ini yang diketahui ya, masih sama. Pertanyaannya adalah lukislah sudut 60 derajat. Lukislah sudut 60 derajat. Caranya bagaimana? Pertama, kita tentukan jari-jari ini ya. Karena garis kita hanya sebatas ini, berarti jangan sampai melebihi ini ya. Oke, kita pilih aja yang lebih pendek dari antara A ke titik ujung ini. Oke, melalui titik A, kita buat busur lingkaran sehingga memotong di titik G, yaitu titik B ya. Ini tadi segini ya, berarti jari-jari kita tetap sama. Melalui titik B, kita buat busur lagi lingkaran di sini ya. Pada titik C ya. 60 derajat. Tinggal tarik garis dari titik A ke titik C. Sudut yang dibentuk adalah sudut 60 derajat. Coba kalian coba di kertas. Saya mau lihat. Berarti kalau kita lihat yang tadi, ya. Kalau kita lihat yang tadi artinya yang 60 derajat tadi, ya. Minggu lalu kita belajar membagi dua sudut. Ya, pada dasarnya adalah sudut 60 derajat yang kita buat kemudian kita bagi dua. Itu sudut buktikan apakah sudut BAC adalah sudut 60 derajat, ya. Sekarang kalian lihat ini ada kolom, ya. Ini proses pembuktian dengan menggunakan dua kolom, ya, yang kita akrab dengan two column proof. Jadi di geometri itu strategi untuk membuktikan itu ada flow proof, ada two column proof, ada paragraph proof. Paragraf seperti biasa tanpa kolom ya. Nah, itu sering membuat kesusahan siswa-siswa ya. Jadi ini saya bantu dengan two column proof.
Di sebelah kiri ini argumennya atau statementnya, kemudian yang sebelah sini alasan. Ini yang penting. Ya. Saya akan ajak kalian untuk bagaimana membuktikan bahwa sudut APB ini adalah sudut 60 derajat. Ini hasil lukisan, saya gunakan software Active Inspire. Ya, ini hasil lukisannya. Kemudian lihat di sini. Line segment atau garis AB, ya. Kemudian garis PB dan garis PA adalah kongruen. Apa alasannya? Ada yang tahu? Pikirkan dari bagaimana kalian mengkonstruksi sudut 60 derajat tadi. Ada yang tahu? Mengapa garis line segment AB, PB, dan AP itu kongruen? Atau sama panjang? Oke, Nabil. Itu karena kan kita melukis tadi jadinya tidak dua, kita masih lagi angka yang sama. Gitu. Good. Ya, jadi alasannya adalah menggunakan jari-jari yang sama atau jari-jari sama, ya. Reasonnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari sebelah sini? Ya. Karena? Sisi yang mana? Coba nanti dari sebelah situ. Sisi mana yang sama panjang? Sisi? Lebih kuat? Sisi AP, ya. Sisi PB dan sisi AB. Karena apa? Karena kita melukisnya tadi menggunakan jari-jari yang sama, ya. Adalah segitiga sama sisi. Definisi segitiga sama sisi, alasannya, iya kan? Dari definisi segitiga sama sisi. Ya. Kemudian, karena sisinya sama panjang, ya, atau sama besar, maka sudut APB memiliki ukuran 60 derajat. Alasannya? Oke. Karena tadi kita sudah banyak informasi bahwa APB itu segitiga sama sisi, yang ketiga sisi yang panjang. Dan di informasi sebelumnya juga kita tahu bahwa dalam suatu segitiga apapun itu punya sudut 80 derajat. Jadi tiap sudut, karena kita pengen tahu sudut B, tinggal kita bagi saja 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Setuju? Ada reason yang lain? Kalau nanti dari situ, karena kan kita tahu segitiga sama sisi itu seluruh sudutnya 60 derajat, jadi 60 derajat. Karena sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Oke, good. Kiko juga benar ya. Jadi dari proses yang tadi kata Kiko ya. Tapi kalau mau buat busur lingkaran melalui si titik A, memotong garis K, yaitu di titik B. Langkah yang kedua, pindahkan busurnya atau jangkanya ke titik B ya dengan jari-jari yang sama sehingga memotong di titik C. Selanjutnya langkah ketiga, pindahkan busur ke titik C sedemikian sehingga memotong garis yang ditarik melalui titik B dan titik C. Ya, artinya kita buat garis di sini dari B ke C ya, kemudian melalui titik C kita buat busur lingkaran lagi sehingga memotong garis B ke C. Buat garisnya panjang. Ada cara yang lain nggak untuk melukis sudut 90 derajat? Ada cara yang lain? Ada yang mau praktikan? Ya, boleh, boleh. Coba, silakan. Oke, good job. Ya. Thank you Nabil. Jadi kalian lihat di sini, Nabil memulai dengan membuat garis G, kemudian ada titik A, ya.
Titik A, Nabil ya, kalau mau mengelukis harus didefinisikan garisnya garis apa, titiknya titik apa. Hasil intersection pointnya juga harus dibuat ya. Jadi melalui titik A, Nabil buat busur lingkaran ya, seperti ini. Kemudian dari titik A juga Nabil buat lagi ya, buat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Sehingga ada intersection point di sini, yaitu di titik B dan titik C. Dari titik C ke titik B dihubungkan, sehingga diperolehlah sudut 90 derajat ya. Boleh juga. Kenapa? Dia pasti akan, nah, kalau ini juga nanti pada membagi garis yang lalu ya, minggu lalu membagi garis menjadi 2 sama panjang ya. Good job. Sekarang saya minta kalian lukis sudut 45 derajat. Kita sudah punya sudut 90 derajat. Sekarang kita lukis 45 derajat. Siapa yang mau? Ada yang punya ide? Siapa yang mau? 45 derajat. Kiko, yang lain? Yang lain? 45 derajat? Apa ide awalnya? Kalau mau melukis bagi 2 sudutnya jadi 45 derajat. Oke, siapa yang mau praktekkan? Good. Boleh, boleh. Kalian coba ya, kalian coba di kertas sudut 45 derajatnya. Yang 90 derajat sudah semua? Ada kendala? Tidak ada ya? Dicoba yang 45 derajat. Sudah. Oke, jangan duduk dulu. Coba jelasin ke teman-temannya. Dari sudut 90 derajat yang kita lihat itu, kita buat busur dengan Jangka, dengan ukuran yang seingin kita. Nah, jadi setelah dibuat, memotong garis yang garis G, ya, oke. dan memotong pula garis BC. yang tegak lurus dengan garis G. Setelah itu kita buat gunakan jangka dengan ukuran yang sama. Kita tarik dari titik. Ini misalnya titik F ya, misalnya ya. Dari titik F kita buat Busur lingkaran juga. dengan ukuran yang sama tadi, hingga sini memotong busur yang pertama. Selanjutnya, setelah itu kita tarik pula dari titik potong C, titik potong C dari busur pertama dengan garis BC ini, dengan ukuran yang sama pula ke sini memotong busur yang kedua tadi. Di titik ini titik G ya, misalnya. Ya. Oke. Kemudian tarik garis ya. Ya, dari titik sudut 90 derajat yang tadi, tarik garis ke titik potong G. Sehingga sudut 90 derajat tadi terbagi 2. Nantinya kita membagi 2 sudut 90 derajat ya, pakai konsep membagi garis, membagi sudut ya. Sehingga sudut yang dibentuk yang ini ya, yang ini adalah 45 derajat. Oke, thank you. Oke, sekarang melukis sudut istimewa sudah selesai. 30, 45, 60, 90 ya. Tugas kalian, saya mau minta kalian coba sekarang melukis sudut yang besarnya 75 derajat. Tulis di kertas, boleh berdiskusi sama teman-temannya ya. Yang di sampingnya boleh diskusi. Saya kasih clue sedikit, kalau 75 derajat berarti bisa 90 derajat dikurang 15 ya. Kemudian
berapa? Kurang kuat berapa? 45 derajat ditambah dengan 30 derajat ya, atau di atas 100 juga boleh, nanti dikurangkan saja. Oke, selesai? Boleh saya minta hasil lukisannya? Dibuat diambil satu kertas saja ya, tulis nama ya. Udah? Boleh bantu kumpulin buat satu lembar aja, tulis namanya. Boleh saya lihat? Sudah. Namanya. Dibuat selembar ya. Sudah? Siapa lagi yang belum? Oke, kita lihat ya. Ini pekerjaan teman kalian. 30 ini dibuatnya dulu sudut 60 derajat, kemudian dibagi 2. 30. Selanjutnya sudut 90 derajat dibagi 2, lihat ya. Jadi 75 derajat. Oke. Semuanya hampir sama ya. Pertanyaan saya, ada kesulitan nggak melukis sudut 75 derajat? Ada masalah? Tidak ada ya. Oke, untuk sudut 75 derajat semuanya sudah bisa ya. Ini L pisah. Oh, yang jatuh tadi ya, 75 derajat. Oke, semuanya 30 dari 60 sudut 60 derajat dibagi 2 ya. Kemudian sudut 90 derajat bagi 2 45 derajat. Langkah pertama, kalian buat dulu sudut berapa? 90 derajat. Oke, kemudian bagi 2 dapat sudut 45 dengan 45. Selanjutnya? Kemudian? Oke. Oke, good. Ya, semuanya sudah sama prosesnya. Belah ketupat. Diagonal belah ketupat itu saling membagi 2 pada sudut siku. Alasannya ya. Kemudian line segmen AS sama dengan setengah PS. Alasannya? Karena PS sama dengan PS. Oke, ya. Karena kita tadi kan melukisnya pakai jari-jari yang sama, ya. Segitiga PS adalah segitiga 30, 60 dan 90, ya. Alasannya? Karena apa? Oke. Oke, jadi jumlah sudut dalam segitiga ya 180 derajat. Finally, besar sudut APS adalah 30 derajat. Ada yang ingin ditanyakan dari hasil lukisan kemudian proses pembuktian? Jadi dari pertemuan hari ini, Ibu berharap kalian bisa tampil ya, mampu melukis sudut-sudut istimewa dengan bantuan sudut istimewa. Nanti kalau ketemu lagi sudut 115 derajat, pakai bantuan sudut-sudut istimewa. Ya. Selanjutnya, dari sudut yang kalian bentuk, dari proses konstruksi itu kalian bisa membuktikan bahwa sudut yang kalian lukis benar sudut 30 derajat atau sudut 90 derajat atau 115 derajat. Ya, jadi yang konsep yang kata Ibu tadi bahwa jangkanya ya besar busur yang kita ambil ya itu harus sama, jangan diubah. Berarti jari-jari. Artinya panjang garis yang ini yang kita ambil ya, baik dari titik A ya, dari titik C ya. Artinya panjang garisnya adalah sama. Tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita hari ini. Ya, di modul ada soal-soal, silakan dilanjutkan. Yang Ibu suruh tadi adalah soal nomor 1. Ya, dilanjutkan soal nomor 2, nomor 3, nomor yang pembuktian itu ada di soal nomor 4 ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.